NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Sungguh mendebarkan sahabat, detik-detik menjelang homologasi di sirkuit Mandalika. Karena kabarnya akhir Juli atau awal Agustus akan dilakukan homologasi untuk sirkuit Mandalika. Makanya akhir-akhir ini sirkuit Mandalika begitu diintensifkan untuk pekerjaan di berbagai lini. Baik pengaspalan track lane, pengaspalan service road, pembuatan race control, pembuatan podium, pembuatan tribun VIP, medical center, dan juga pembuatan pedok yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Dan juga untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Kalau bukan karena kebaikan tangan-tangan sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Terima kasih sahabat yang sudah subscribe dan sudah setia menjadi penonton channel Endri Atasiki. Yang kita lihat di depan ini adalah merupakan pembuatan badan jalan yang nantinya akan masuk ke area pedok, ke area race control, dan juga ke area medical center. Sementara yang kita lihat di sini masih belum dilakukan penggalian karena digali terlebih dahulu, dibuang tanah yang sudah ada di sini, kemudian diganti dengan urugan pilihan yang tanahnya diambil dari luar sirkuit, kemudian diratakan, dipadatkan, baru dilakukan pembangunan. Sementara yang kita lihat di sini sedang dilakukan pondasi ya, kemudian juga sedang dilakukan pengerjaan untuk perataan, pemadatan, terutama ini adalah jalan yang akan menuju dalam tunnel atau dalam terowongan. Dan kita lihat di sini juga sedang dilakukan penggalian sahabat, dan ada eskavator, kemudian juga ada pipa-pipa atau drainase yang nantinya akan dipasang. Sementara kita lihat di terowongan atau di tunnel yang pertama, setelah kita ketahui bahwa 2 hari kemarin sudah dilakukan land clearing atau pembebasan lahan di sebelah kanan, sayap kanan tikungan, yang maksud saya di sayap kanan tunnel yang pertama, dan kita lihat di sini sedang dilakukan pengeboran juga di bagian sisi tunnel. Kemudian untuk ujung tunnel sebelah kanan di sini sedang dilakukan pemasangan besi untuk persiapan pengecoran. Dan tunnel ujung ini nantinya akan membuat badan jalan yang menghubungkan antara tunnel yang pertama kemudian masuk ke dalam zona sirkuit, dan nantinya akan terhubung dengan tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Dan kita lihat di sini sudah lebar sekali, sudah luas sekali area yang nantinya akan dijadikan pembangunan atau yang akan dilakukan pengerjaan. Dan kita akan mencoba untuk terus melihat full track ya, ataupun lintasan. Dan menjelang homologasi akan kita lihat bagaimana persiapan-persiapan di sirkuit Mandalika ini. Dan ini adalah ujung trek lurus. Sementara trek lurus sendiri mempunyai panjang 700 meter. Dan kita lihat di sini persiapan-persiapan untuk melakukan pengaspalan. Kemudian juga ini adalah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada.
Dan panjang sirkuit ini bagi sahabat yang belum mengetahuinya atau memerlukan informasi bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km. Sedangkan untuk lebar main track atau track lane atau track yang utama 15 meter. Kemudian lebar outer dan inner atau service road bagian luar dan bagian dalam masing-masing 12 meter. Kemudian ada juga yang dilakukan pengaspalan pelebaran ya, untuk nantinya penempatan atau penyimpanan ban yang akan dijadikan sebagai safety bagi para rider ketika melakukan atau mengalami crash atau mengalami jatuh. Dan ini tikungan yang kedua sahabat, dimana untuk track lane-nya sudah dilakukan pengaspalan tahap 1, tahap kedua sudah terkoneksi dan sudah terhubung. Dengan pengaspalan yang pertama ketebalannya 8 cm, kemudian pengaspalan yang kedua 6 cm, dan hanya tinggal menunggu pengaspalan yang terakhir, yaitu pengaspalan yang dilakukan secara serentak atau menyeluruh. Sepanjang 4,31 km akan dilakukan pengaspalan tanpa henti dengan ketebalan 4 cm. Sementara yang kita lihat di tikungan yang keempat berbelok ke arah kanan, di sini masih persiapan atau pengerjaan untuk pemasangan drainase dan menyambung dari drainase di tikungan ke-14, yang drainase itu adalah drainase yang memotong lintasan yang cukup besar sekali. Dan di sini juga sedang dilakukan pembuatan badan jalan yang nantinya akan masuk ke dalam zona sirkuit. Sementara di sini masih ada bangunan yang masih belum dilakukan land clearing atau masih belum dilakukan eksekusi, karena terlihat di sini masih ada bangunan sahabat. Dan kita akan coba untuk lanjut ke tikungan yang keempat dan juga tikungan yang kelima sahabat. Dan di tikungan yang kelima di sini masih belum ada pengerjaan yang kita lihat ya dari kemarin. Hanya di sini untuk perataan di bagian area gravel sudah terlihat di bagian sisi kiri track lane, dan untuk sisi kiri run off di sini masih dikosongkan sahabat. Jadi masih belum ditutupi oleh gravel, maksud saya oleh kerikil-kerikil halus bagaimana yang sudah dilakukan penghamparan. Fungsinya untuk hilir mudik kendaraan. Jadi nanti ini kan masih dilakukan pengerjaan baik pengaspalan bagian run off maupun di pengaspalan track lane atau area curb. Jadi nantinya masih dilakukan atau masih digunakan sebagai pengangkutan bahan-bahan material atau bahan-bahan aspal ya. Nantinya yang akan dilakukan pengaspalan agar tidak terganggu. Kalau akan dirapikan terlebih dahulu, nanti akan terganggu dan akan rusak lagi. Sementara di sebelah kiri dan di sebelah kiri rencananya ini akan tersambung dengan bypass Mandalika ya, yang sedang dilakukan pengerjaan sekarang. Ada tahap 1 dan tahap 2. Kemudian kita lihat di sini sudah tidak ada rumah dan sudah tidak ada rumah warga. Yang kemarin di sini masih ada beberapa rumah warga, namun sekarang sudah terlihat kosong. Seperti yang kita lihat sahabat, di sini banyak sekali bukit-bukit yang mengelilingi sirkuit Mandalika. Jadi nanti kalau kita menonton itu banyak sekali spot-spot yang menjanjikan keindahan ya. Jadi selain kita nanti bisa menikmati balapan, kita juga bisa menikmati keindahan-keindahan yang berada di sirkuit Mandalika. Makanya pantas saja jika Mandalika ini cukup menjanjikan ya untuk menarik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Jadi mudah-mudahan dengan progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika akan membawa dampak yang positif, terutama untuk perekonomian Indonesia dan khususnya untuk perekonomian warga kota Mandalika. Dan ini tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 sahabat. Area curb sudah dilakukan pengerjaan, walaupun kita lihat masih belum semuanya dikerjakan. Sementara untuk rumput di sini juga sudah menghijau, sudah dilakukan pengerjaan dan penanaman. Namun di sebelah kiri di sini kita lihat, tepatnya di sebelah kanan outer line, masih persiapan untuk pengaspalan pelebaran, namun masih belum dilakukan pengerjaan sudah beberapa minggu ke belakang ya.
Dan di sini tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 untuk rumput, kita lihat di sini sudah cukup luas sekali. Mungkin penanaman rumputnya sudah cuman seperti ini atau memang nanti akan ditambah ke arah tikungan yang ke-8 ke sini mundur. Nanti kita akan lihat saja karena memang masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Dan ini tikungan yang ke-10, dimana di tikungan yang ke-10 ini sahabat masih belum ada pengerjaan kembali ya. Dan untuk area gravelnya sudah cukup bagus, sudah cukup rapi sekali, dan kita lihat sudah mulai terbentuk, kelihatan bentuknya ya. Sementara yang hitam di pas pojokan ini adalah area runoff. Dan runoff ini hampir mempunyai kelebaran 26 meter, jadi cukup panjang atau cukup luas sekali. Dan kita lihat di sini gravelnya sudah cukup rapih ya, sudah cukup rapi. Dan kalau kita perhatikan di atas bukit itu sepertinya tiga bukit kembar ya sepertinya. Dan nanti bukit itu akan menjadi spot yang favorit buat para penonton. Dan dari bukit inilah kita bisa melihat, coba kita saksikan. Dari ketinggian seperti ini kita bisa melihat ke tikungan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan ke trek lurus dan ke tikungan yang terakhir. Seandainya di dalam atau di tengah-tengah sirkuit tidak ada bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, jadi bisa melihat ke semua arah ya. Sementara ini adalah tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12, di mana di sini ada pengaspalan yang memotong dari track lane ke outer line, dan itu adalah merupakan jalur evakuasi sahabat. Jadi ketika nanti ada insiden atau kecelakaan atau crash, jadi bisa dievakuasi melalui jalan tersebut. Sedangkan di sebelah kiri di sini masih ada pengerjaan ya untuk pembuatan atau pemasangan pagar pembatas, dan juga ada eskavator di sini yang sedang melakukan penimbunan. Dan nantinya di sini rencananya kalau tidak salah akan dibangun grandstand ya yang menghadap ke tikungan yang ke-12. Dan ini adalah tikungan yang ke-13, di mana di sini masih belum dilakukan pengaspalan untuk run-off-nya, dan sepertinya akan persiapan pengaspalan di hari ini sahabat di area run-off-nya ya. Dan kita lihat di sini juga ada pengerjaan untuk pembuatan drainase, dan di sini cukup persiapan yang cukup banyak sekali untuk pengerjaan hari ini. Dan ini juga adalah badan jalan yang nantinya akan menghubungkan ke tikungan yang keempat ya. Dan drainase ini pun langsung terhubung nanti atau terkoneksi dengan drainase yang berada di tikungan yang keempat. Bahkan di sebelah kirinya drainase ini terhubung dengan drainase yang berada di tikungan pertama, karena akan langsung disalurkan melalui drainase yang berada di tikungan ke-13 dan langsung akan dibuang ke laguna. Sementara ini adalah persiapan untuk pengoneksian di bagian inner line tikungan yang ke-13, di mana kita ketahui bahwa beberapa hari ke belakang baru dilakukan pengerjaan land clearing atau pembebasan lahan di sini. Kemudian untuk area run-off di tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15 pula sudah dilakukan persiapan untuk pengaspalan yang semakin dekat. Dan untuk di bagian sisi kiri, terutama di bagian sisi kiri outer line di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 ini sudah cukup rapi. Dan kita lihat persiapan pengerjaan ya di hari ini sudah cukup ramai sekali. Dan kita lihat untuk penanaman rumput sahabat semua, di sini kita lihat sudah sangat panjang dan sudah terhubung dengan tikungan ke-15, 16, 17. Bahkan sedikit lagi akan terhubung dengan penanaman rumput yang berada di trek lurus. Sementara di sini di bagian kanan outer line di tikungan ke-15 sedang dilakukan persiapan untuk pemadatan dan juga untuk pengaspalan atau pelebaran pengaspalan di bagian sisi kanan outer line. Sementara di sisi kirinya di sini masih terus dilakukan pemasangan pagar pembatas ya. Walaupun kita lihat di sini masih belum dilakukan pemasangan kawat atau ramnya. Dan ini adalah sudah ada finisher sahabat di tikungan ke-15 dan ke-16, dan
Sepertinya akan dilakukan pengaspalan kembali di sini ya, di bagian area run off di sini. Dan kita lihat di sini juga ada finisher. Dan untuk tikungan yang ke-15, ke-16 dan ke-17 ini adalah merupakan tikungan yang nantinya akan menjadi tikungan yang cukup sensitif ya. Karena ini adalah detik-detik terakhir para rider ketika menjelang akan finish. Karena tikungan ke-17 ini langsung terhubung dan langsung menyentuh trek lurus panjang 700 meter, sementara di trek lurus tersebut terdapat garis start dan garis finish. Baik sahabat, sebagai warga negara Indonesia tentunya kita berharap pembangunan sirkuit Mandalika ini akan beres tepat pada waktunya, terutama akan lolos homologasi, sehingga nanti di tanggal 12 hingga tanggal 14 di bulan November ini ya akan benar-benar digelar WSBK di sini, dan sudah masuk ke kalender Dorna untuk WSBK di sirkuit Mandalika ini. Namun untuk MotoGP tentunya masih ditunda ya, karena kita akan menggelar balapan MotoGP di tahun 2022. Namun jangan khawatir bahwa kita sudah taken kontrak 10 tahun ya untuk menggelar balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Dan inilah trek lurus sahabat yang mempunyai panjang 700 meter dan mempunyai lebar 15 meter. Disinilah nanti para rider akan mulai memacu kuda besinya ya untuk melesat dan meninggalkan garis start untuk langsung menuju ke tikungan-tikungan yang lain. Jadi kita rasanya sudah tidak sabar lagi untuk melihat gelaran balapan MotoGP di sirkuit terbaru milik Indonesia ini, yaitu Mandalika International Street Circuit. Dan yang kita lihat di depan di sana sahabat, di bagian bukit itu adalah bukit yang nantinya akan dijadikan sebagai tribun VIP ya. Bahkan ada yang menyebutnya Bukit Jokowi ya. Dan kita dengar-dengar juga dan baca-baca juga di media-media ya. Kita dengar bahwa dan kita sering mendengarnya bahwa itu adalah merupakan Bukit Jokowi. Dan apapun namanya, tetap itu adalah tribun VIP, menjadi tribun kehormatan untuk para tamu kehormatan seperti Bapak Presiden, mungkin juga Bapak Wakil Presiden atau dan jajaran menterinya, ataupun juga dari FIM ataupun juga dari Dorna Sport ya. Dan inilah wajah sirkuit Mandalika sahabat, dilihat dari atas ketinggian. Jadi sirkuit ini dibangun di kawasan KEK Mandalika sahabat, dan kawasan KEK Mandalika ini adalah dengan luas 1065,57 hektar ya. Dan kawasan KEK Mandalika ini dijadikan sebagai 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional yang begitu diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi rasanya tidak salah pemerintah memilih Mandalika dijadikan sebagai progres pembangunan mega proyek sekelas Mandalika International Street Circuit ini. Seperti inilah sahabat, sirkuit Mandalika dilihat dari ke atas ketinggian. Dan mudah-mudahan sahabat bisa mendapatkan informasi lewat visual ini ya, walaupun memang informasinya jauh dari kesempurnaan. Informasinya masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan, terutama dalam cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Untuk itu mohon dimaafkan. Baik sahabat, akhirnya tiba di ujung video dan di akhir video. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini, terutama yang sudah membantu channel ini. Semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Tentunya kita nanti sore akan melihat lagi capaian dari sirkuit Mandalika ini, hasil pengerjaan dari pagi ini hingga sore nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.